Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Ini foto bersama cucu. Nah, kita lihatkan sebentar bagaimana reaksi cucu dengan kakeknya. Saya ngantuk, muah, muah. Saya ngantuk. Ngantuknya gigitnya. Nenek, pergi nenek. Pergi nenek. Nenek. Kuat, 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 kuat. Kuat, kuat, kuat. Nenek. Apa itu? Kuat, kuat, kuat. Siapa balik ya? Oh, Lu ikan apa? supaya dapat kami ama salat tu lah. Sini, sini. Mana? Oh, mana? Mana? Oh. Ya, bisa. Mana es? Es. Wow, Mana es? Coba lah. Tengok es, es, es. Wah, bagus. Wow, mana? Wow. Wow. Tenang. oh, Oh, iya. sini yang duduk, sini duduk dekat nenek. Bukan tangan. Duduk dekat nenek. Sini lah duduk dekat nenek. Nah, okelah Pak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini saya akan membacakan kembali syair riwayat hidup saya. Ini foto kedua orang ibu bapak saya. Di sana ada adik. Nah, sekarang saya akan membacakan pantun syair riwayat hidup. Nah, inilah syair riwayat hidup saya. Jangan takut berpisah sayang, malahan harus berhati senang. Doakan aku tiap sembahyang, akhirnya tetap kembali pulang. Setiap hari doa tak putus, ilmu dicari, harta dibungkus. Harta dunia janganlah rakus, mati tiada dapat ditebus. Waktu berangkat, aku katakan, awan bersusun menanti malam, kapal bergerak perlahan-lahan. Di celah pulau menggores alam. Nah, ini dari Penyalai Kuala Kampar menuju ke daerah Bono sekarang, di mana Teluk Meranti. Naik speedboat, orang di sana melihat Bono menjadi wisata dunia sekarang ini. Sinar hidayah menembus alam, hati yang gelap menjadi terang. Semangat menyala tak pernah padam, sekali berjuang tetap berjuang. Nah, ini semangat waktu sekolah, waktu umur 13 tahun. Masuk ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Desa Ranah, atau disebut dengan MTI Ranah. Senja terbenam, rembulan merunduk, sahut menyahut ayam berkukuk. Azan kedengaran, aku pun berwuduk, di dalam kapal sujud dan rukuk. Jadi ada kapal kecil yang disebut dengan pompong. Disitulah sujud dan rukuk. Kadang-kadang tidak bisa bersolat, solatnya berdiri, harus solatnya duduk. Di tengah laut suara menderu, sayup suaranya sangatlah merdu. Badai derita menjadi datang menggebu, pembongkar mutiara di lautan ilmu. Nah, ini masih orang tua saya juga. Fotonya yang kedua. Nah, ini itu adik yang menikah, foto yang di tengah. Nah, terus rasa pilu membisu di dalam hati, melihat rembulan selalu berbakti. Ku baca Al-Quran tiada henti, rasa aman dan sendu di dalam hati. Nah, itu dia. Nah, itu ayah dan ibu. Nah,
Terus ya, lanjut. Perlahan hilang risau di hati, bumi dan langit membisu sunyi, kenangan melayang tetap teliti, sebelum berhasil takkan kembali. Nah, ini dari Kuala Kampar ke Air Tiris. Sebelum berhasil sekolah itu belum kan kembali. Tempat lahirku di Pulau Penyalai, banyak nyiur melambai-lambai, ekonominya terjajah beramai-ramai sampai sekarang tidak terlerai. Waktu itu ekonomi terjajah itu berupa buah kelapa belum masak lagi sudah dijual kepada toke-toke, sehingga harga berapa ditetapkan oleh toke, sebegitulah dapat dijual dan tidak akan pernah hidup makmur, hanya hidup sekedar untuk makan bagi petani kelapa di sana. Di waktu malam kepalaku pusing, suasana sepi, alam pun hening, gelap gulita alam keliling, hatiku bicara sangatlah nyaring. Jadi hanya mendengarkan suara hati di malam yang hening. Terus, sampai kapan aku begini, bertubi-tubi deritaku titi, ku tempuh jalan ranjau berduri, mencari ilmu redo ilahi. Nah, mencari ilmu waktu itu saya berlari-lari dari surau ke surau. Ada surau Perti, ada surau Muhammadiyah, ada musola, ada tempat belajar marhaban, ada tempat belajar berzanji secara tradisional, dan sedikit belajar musik-musik gambus, syair-syair Timur Tengah, namanya Al-Barqah pada waktu itu. Nah, terus tenangnya malam mencabut risau, kulihat bintang indah kemilau, andainya musuh dapat kuhalau, panas dan dingin tiada kuhirau. Jadi yang menjadi musuh saya waktu itu kemiskinan. Yang kedua, ketidakpedulian masyarakat setempat waktu itu tentang penderitaan, ya tidak tahu, dan kemudian kenakalan remaja, kawan-kawan yang sebaya, bahkan anak-anak kecil waktu itu banyak yang nakal, melempari dengan batu, kerikil kecil-kecil, dan itu cara mereka membuli saya, dianggap sebagai pendatang pada waktu itu. Nah, kemudian saya bacakan lagi. Tenangnya malam mencabut risau, kulihat bintang indah berkilau, andainya kemiskinan dapat kuhalau, kuusahakan bagaimanapun penderitaan takkan kuhirau. Terus, cangkul ku tarik napas dihembus. Nah, waktu itu saya mengambil upah mencangkul demi untuk sekolah. Cangkul ku tarik napas dihembus, langkah diangkat, rumput pun putus, sambil bekerja berdoa terus, sampai pun jerat terinjak putus. Ya, jerat waktu itu adalah jerat monyet, jerat burung-burung, dan bermacam-macam jerat yang kecil-kecil lah, begitu terinjak putus ya. Nah, dari pangkal sampai ke hujung, padi kutuai, bakul di punggung, wajahku muram, hatiku bingung, rasa menelan empedu yang maung. Maung itu artinya pahit, lalu aromanya itu tidak enak. Nah, seperti itulah rasanya saya mengambil upah mencangkul di Air Tiris, namanya Bukit Ranah Singkuang, sampai saya mengarang novel yang berjudul Misteri di Lembah Ranah Singkuang. Nah, kemudian judul kecilnya
cinta pertamaku ditilang nenek sihir. Oke, kembali disampaikan ini foto keluarga ya. Nah, dibacakan kembali syair riwayat hidup. Nasihat dari adik-adik juga. Nah, ini dia nasihat dari orang tua. Sungguh kasihan ayahku yang tulus, selalu berdoa tiada putus. Setiap ujian agar diriku lulus, cita-cita tercapai tak bisa ditebus. Pantangkan olehmu menyesali diri, kakakku berpesan berkali-kali. Pandai-pandailah adik melangkah memilih, menarik bunga di dalam duri. Jadi pergi sekolah, menderita, kadang makan, kadang tidak, banyak lagi halangan yang lain, itu menurut dia ibarat memetik bunga di dalam duri. Nah, berpesan pula seorang kasih, seorang yang punya simpati waktu itu, umur 13 tahun. Berpesan pula seorang kasih, segan dan malas disapu bersih. Jika pandai meniti buih, jadilah abang orang terpilih. Nah, jadi katanya berjalan ini ibarat meniti buih. Kalau pandai meniti buih, kita akan menjadi orang yang terpilih. Maksudnya orang yang terhebat. Nah, itu luar biasa juga. Oke. Nah, kemudian seorang adik menasihati pula, berkata pula, janganlah abang merasa iri melihat dunia yang warna-warni, sebab segala isi dunia ini indahnya sebelum abang miliki. Jadi sesuatu itu indah sebelum kita miliki. Setelah kita miliki, ya biasa-biasa saja. Nah, terus ini ayah, ini ibuku, adikku, gitu jelas ya. Nah, begitu. Terus saya bacakan. Aku diberi sapa dan tegur, semoga hati dapat terhibur. Selama pendidikan menghabiskan umur, mati rela, hidup pun syukur. Nah, itu dia. Mati rela, hidup pun syukur. Terus terbujur badan tiada berduit. Nah, ini waktu kiriman tidak datang. Terbujur badan tiada berduit, obat sendiri di waktu sakit, mati pun tiada orang menjerit, sudah suratan Tuhan yang wahid. Nah, waktu itu rela sekalipun mati tidak apa-apa demi berjuang. Kakekku, kakek sebelah ibu ini, kakekku berasal dari Bukit Tinggi, suaranya merdu dikala mengaji, mengharapkan cucunya berilmu tinggi, siang dan malam doa diberi. Nah, kata orang, karena muridnya banyak sekali di Kuala Kalumpur, kakek saya itu suaranya melebihi dari yang lain. Nah, saya selalu berdoa agar suara kakek saya itu dalam mengaji, karena dia gelarnya Kari. Orang memanggil dia Kari Sulaiman. Nah, Pak Kari kata orang. Sebetulnya Qari. Suaranya memang indah. Saya berusaha mungkin agak dapat sedikit. Misalnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hei, Mamat Karyo. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Sadaqallahul azim. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan. Ini syair riwayat hidup, syair 2. 1959 Masehi dibilang, 31 bulan 8 masa ini sibuklah perang. Waktu agresi aku dilahirkan. Nah, jadi waktu agresi saya dilahirkan waktu itu. Ini maaf, ada yang menelpon. Assalamualaikum. Yo. Alhamdulillah. Yalah, insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita kepada syair yang dibaca. Syairnya, waktu itu di negeri ini, maksudnya di Indonesia, negara kita ini. Waktu itu di negeri kita ini banyak petani menanam ubi. Nah, kalau padi sudah biasa, ditambah lagi makanan tambahan berupa ubi waktu itu. Nah, waktu itu di negeri ini banyak petani menanam ubi, titik terang kelihatan lagi nikmat rezeki bertubi-tubi. Nah, mulai cerah ya, tidak hanya makan nasi, bisa makan ubi, keladi, dan yang lain-lain. Ada cerahlah sedikit di waktu itu. Aku memandang suka dan duka berganti-ganti di dalam dada, apa gerangan di masa di muka itu di depan, itu maksudnya sedepan. Terkadang terkenang dahulu waktu remaja. Nah, waktu remaja selalu terkenang ya. Nah, iri hatiku melihat kawan, engkau bisa bagai pahlawan. Masa remaja tidak disia-siakan, ibarat berjalan dipayungi awan. Nah, ini teringat kisah Nabi Muhammad SAW waktu remaja, kemana pergi dipayungi awan. Aku tidur di pangkuan bunda. Ini waktu masih bayi ya, masih SD. Aku tidur di pangkuan bunda, belum kenal arti derita. Badanku subur seperti bola, berdiam diri tak pernah bicara. Jadi saya itu waktu kecil bertolak belakang dengan abang saya. Abang saya kesana kemari, goyang sana, goyang kemari, kadang jatuh, kadang memanjat. Kalau saya tidak, diam saja. Seperti bola kalau nggak ditendang tidak bergerak, diam saja. Nah terus ini pantun syair berikutnya. Dengan langit sutera hitam, aku berangkat di waktu malam, meninggalkan rumah tempat berdiam, karena dendamku lama terpendam. Nah, ini kisah ketika saya di suatu tempat di air tiris, melarikan diri dari tempat yang lama karena penderitaan di tempat yang lama itu tak tertahan lagi. Ada seseorang yang membawa pindah tempat tinggal. Nah, jadi pindah tempat tinggal itu secara diam-diam saya pergi tanpa memberitahu di jam 2 malam. Nah, inilah dia. Waktu itu dengan langit sutera hitam, aku berangkat di waktu malam, meninggalkan rumah tempatku diam,
karena dendamku lama terpendam. Maksudnya hasrat hati ingin meninggalkan rumah itu bagaimanalah caranya. Tapi di malam itu saya mendapatkan bisikan dari seseorang dapat pindah ke pasar. Nah, dari kampung pindah ke pasar. Nah, kepadaku teman beri amanat, cari naungan tempat berhenti. Kalau pandai beribu angkat, hampir serupa ibu sendiri. Nah, jadi saya memang mendapatkan ibu angkat setelah itu, setelah dekat pasar ke Air Tiris. Ibu angkat saya itu namanya Rajauna. Anaknya ada Taufik, ada Waspi, ada dulu almarhum Agus. Ibu angkat ini sangat membantu bagi saya. Nah, lanjut. Gunung hijau, lautan lebar, Tanjung Harapan telah bersinar. Sampailah aku ke pulau yang bundar di batas ujung Kabupaten Kampar. Nah, ini waktu pulang dari Air Tiris ke Kuala Kampar, nampaklah Pulau Penyalai dengan jembatan yang dulu ditinggalkan. Nah, kemudian gunung hijau, lautan lebar. Ini sudah satu. Kulihat pantai berseri-seri. Sekarang banyak burung walet di sana di Kuala Kampar. Kulihat pantai berseri-seri, mata melirik, ombak menari. Di atas jembatan banyak berdiri, adik dan kakak sudah menanti. Ini biasanya bulan puasa ini. Pulang dari Air Tiris ke Penyalai. Nah, terus cahaya rembulan menerkam ombak, di lingkung langit bintang berserak. Sengsara diri telah kusimak, pahit dan getir sampai ke puncak. Nah, waktu saya pulang kali itu sudah hampir kelas 7 sekolah di Air Tiris. Itulah puncak dari penderitaan, dan tandanya penderitaan itu akan berakhir. Nah, berapa lamanya kerja sawah itu? 5 tahun. Pernah ku coba berladang padi 5 tahun, mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke Air Tiris pergi mengaji. Nah, itulah yang berakhir setelah 5 tahun masuk 6 tahun. Nah, terus hati gembira terasa nyata, menghirup udara nikmat kurasa. Kulayangan pandangan ke sekitar merata, tampak berubah masyarakat desa. Nah, masyarakat desa berubah. Jembatan dulu belum ada, sekarang ada. Masyarakatnya ramai dan jalan-jalan mulai diaspal. Burung walet banyak dipelihara oleh masyarakat setempat. Dan itu belasan juta harganya 1 kilo. Masya Allah, mulai ada kemakmuran. Nah, terus zaman sekarang banyak yang lucu. Dunia terbalik, kiamat menunggu. Dahulu pemuda yang sempitnya baju, sekarang yang tua-tua pakai jin dan blue. Nah, blue jin maksudnya. Nah, banyak ditemukan yang tua-tua gemar memakai blue jean supaya kelihatan barangkali agak muda ya, tidak tahu. Nah, terus terakhir pantunnya syair riwayat hidup saya ini saya bacakan lagi. Bulan puasa pulang sendiri, berjumpa teman serta famili, bertemu gadis pujaan hati, waktu yang indah sudah menanti. Nah, waktu itu sudah mulai kenal dengan lawan jenis. Mohon sampaikan maksud Ananda. Nah, ini kepada orang tua. Mohon sampaikan maksud Ananda, menuntut ilmu di mana saja, dunia akhirat supaya sempurna, diridhoi Allah yang Maha Kuasa. Kemudian aku belajar menjahit. Setiap hari, setiap malam mesin digohit, banyak halangan berderet-deret di dalam hati pedih dan sakit. Jadi di Pulau Jambu tempat saya tinggal, itu kampung orang tua saya. Nah, itu saya belajar menjahit, tapi banyak halangan berderet-deret.
amat jarang makan ikan, dengan sayur mental dikuatkan. Hanya satu yang aku takutkan, menyesal tua tiada tertahankan. Lebih baik menyesal sekarang, saya katakan, daripada menyesal di waktu tua nanti. Nah, kemudian remaja muda saat ini. Nah, ini pesan kepada generasi muda, hasil pengalaman itu. Wahai generasi muda saat ini, aturlah barisan di hari pagi, semangat membaca, percaya diri, jangan takbur, peliharalah diri. Nah, jangan pula sampai takabur. Nah, terus syair riwayat hidup. Terus inilah pesan dari Datuk Angkat. Rajinlah belajar di waktu sehat. Rajinlah belajar di waktu sehat. Jika hidup tiada amal ibadat, sesatlah jalan dunia akhirat. Nah, ini datuk atau kakek dalam bahasa Jawa selalu berpesan. Ombak ria berkejar-kejaran, gelanggang biru di tepian, tidak terasa waktu berjalan karena sibuk menjosong kesulitan. Nah, memang selama sekolah 7 tahun itu, karena saya bertahun-tahun menjadi pemenang lomba pidato, menghafal juga ikut lomba MTQ, seni Al-Quran, tapi yang keberuntungan saya di lomba pidato itu. Nah, sampai-sampai melupakan penderitaan. Itu menatap hadiah kain sarung, buku, hadiah dari lomba pidato itu ada baju, ada kain. Wah, senangnya bukan main, sampai melupakan penderitaan yang begitu dahsyat. Tebing curam diserang gelombang, ombak bergurau bersama pasang, ia membuat jiwaku tenang, di ujung pulau mataku terbang. Nah, kalau di Penyalai lalu menyeberang ke Tanjung Batu, itu ada pemandangan yang indah, ada Bukit Lubu, ada Bukit Gading, pulau-pulau kecil, memang sangat indah. Dari kecil saya sudah perhatikan, setelah dewasa pun menjadi perhatian juga dan saya rekam. Nah, terakhir, tiada ku ingin madu manisan, andai berpalut, permata kepalsuan, orang membantu kadang-kadang minta balasan, tetap diingat sepanjang zaman. Fajar menyingkap di tepi samudra, alamat surya terang cuaca, rela berjuang menempuh yang susah agar terpisah intan dan kaca. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, syair kedua dari syair riwayat hidup saya di masa yang lalu, dan masa sekarang adalah masa di rumah istirahat di waktu hari tua, bermain bersama cucu. Nah, ini cucunya. Macam mana bunyi bebek? Kuit. Nah, ini cucu. Cucu pertama namanya Omar Hasan Asari. Omar Hasan Asari bersama neneknya, Bu Sarifah Yusuf. Bawa bebeknya. Bebek angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali. Omar minta dangsa 4 kali. Sorong ke kiri. Macam mana atuk bobok? Macam mana nenek nangis?
Macam mana nenek ngaji? Macam mana atuk bobok? Macam mana nenek nangis? Macam mana mama ketawa? Iya. Macam mana Omar mamam? Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan setiap rumah tangga kita semua seperti kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meredoi dan memberikan berkah kepada kita. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke Tebet, dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.